Perkenalkan, madu murni yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera tanpa proses pengolahan. Sehingga enzim dan nutrisi yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga, termasuk ke dalam jenis madu multiflora. Madu bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menjadi ikhtiar sebagai antioksidan, mengendalikan gula darah, menjadi sumber energi, meningkatkan kualitas tidur, dan lain sebagainya. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih madu saja yang 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. Madu murni, Sunnah Nabi. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW, Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam, Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW, tapi dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membuat skenario, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah Muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah Muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Amma ba'id. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah kembali takdirkan kita untuk membuka mata kita dengan sehat,
bisa membuka mata kita dalam keadaan masih sempurna jiwa raga kita. Dan bersyukur kepada Allah, kita semuanya pagi hari ini masih Allah kumpulkan dalam salah satu program yang senantiasa membersamai kita di waktu ke waktu, wabil khusus di pagi hari sebelum kita beraktivitas, yaitu program Quranic Vibes, ya, yang diinisiasi oleh Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk Semua. Bersyukurnya kepada Allah juga bahwa Allah senantiasa mengistiqomahkan kita, ya, pagi hari ini untuk senantiasa kembali hadir, ya, dan mudah-mudahan hadirnya kita di setiap ruang Zoom untuk menghadirkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda abang kakak yang sudah nampak hadir pagi hari ini, yang begitu antusias sudah pada open camp, Abdul ucapkan terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya ayah bunda abang kakak pagi hari ini? Sararehat sadayana. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, ceria. Ini ya. Aduh, jadi kembali ke anak-anak kok kemarin ya. Tapi tidak apa-apa, kalau tetap semangat itu harus gairah muda, gitu kan ya. Walaupun usia sudah tidak lagi muda, tapi yang penting semangat kita tetap membara muda, Masya Allah ya. Maka oleh sebab itu dengan semangat kita yang masih merasa muda, walaupun masih muda kita ya dibandingkan dengan orang tua kita, ya gitulah ya. Maka yuk semangat kita tetap terus membara untuk mengajak teman-teman kita kembali hadir di program Quranic Vibes ini. Maka sebagai langkah awalan kita sebelum kita mendengarkan untayan hikmah pagi hari ini, silahkan ajak kembali teman-teman kita, colek-colek kembali sahabat-sahabat kita yang lainnya. Boleh linknya di-sharekan kembali ke sahabat, ke keluarga, ke teman, kemanapun. Mudah-mudahan banyak orang yang merasa ketika ada link ini, ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi jawaban di segala kegundahan gulananya. Masya Allah. Abdul ucapkan terima kasih banyak yang senantiasa istiqomah untuk men-sharekan linknya, bahkan datang pagi hari, open camp, itu sangat antusias luar biasa. Semoga itu pun menghadirkan tentunya pertolongan-pertolongan dan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun pisan ya. Oke, ya. Dan di momentum yang baik ini, di pagi hari ini, ya, cuacanya di wilayah ayah bunda abang kakak gimana? Aman-aman? Ya. Qadarullah Sukabumi beberapa hari ini sedang diguyur hujan dan Masya Allah ya, ternyata cintanya Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga lingkungan. Ternyata beberapa hari ke belakang Allah pun memberikan ujian lewat banjir ya. Bogor mendung, Masya Allah ya. Maka oleh sebab itu, ayah bunda, abang kakak semuanya, Masya Allah ada hujan petir juga, hujan deras, ya Allah. Yuk, ayah bunda, sejenak kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi dan kondisi dimanapun ayah bunda, abang kakak senantiasa Allah jagain, senantiasa Allah lindungi dari berbagai macam bala, penyakit, bahkan kemusibahan. Ya, maka oleh sebab itu, Abdul minta dukungan doa ya untuk semuanya. Wabil khusus ayah bunda abang kakak semuanya, kita minta doanya nih dari seluruh para jamaah rumah muslim. Kita khususkan doa kita untuk Ananda, anaknya dari Uda Hidayat yang kedua. Qadarullah beliau lagi dirawat di Padang karena infeksi. Ya kita doakan semoga putra ataupun putri dari Uda Hidayat, gurunda kita semuanya ya bunda, yang sedang hari ini Allah berikan pesan cintanya lewat kurang sehat yang bernama Ananda Fadil. Ya kita doakan ya bunda, khususnya beliau semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya dan keluarganya yang hari ini membersami, semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran. Yuk mari sejenak ayah bunda mohon keridhaan hatinya dengan sepenuh rasa kita membacakan Ummul Quran untuk kesembuhan daripada putra tercinta dari gurunda kita
Itu udah hidayatul taufik ya. Mari sama-sama kita berdoa ala hadiniyah bi barakati surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين يا الله يا رب العالمين اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقاما آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Oke ya Bunda semuanya, terima kasih atas untayan doa terindahnya yang dikhususkan untuk Ananda Fadil ya, anak dari Uda Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan dengan penyembuhan terbaik untuk beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah Bunda, Bang Kakak semuanya, sebelum kita membacakan terjemahan dari surat Al-Maidah, di pekan ini Alhamdulillah kita sudah masuk di halaman 110, masuk di ayat 14 sampai dengan 17 ya. Nah, Abdul ngajak juga nih seperti biasa kepada Ayah Bunda untuk mengistiqomahkan kita, untuk senantiasa kita terus merayu Allah dengan riyadhah-riyadhah kita, wabil khusus riyadhah yang sering kita laksanakan di pagi hari yaitu sedekah subuh. Nah, ya. Silakan ayah bunda abang kakak semuanya yang mau bergabung bersama kami lewat program kebaikan di Rumah Muslim, support perjalanan Rumah Muslim yang mau sedekah subuhnya melalui nomor rekening 7266250268. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala terus mengganti apa yang telah disedekahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan atas apa-apa yang telah disedekahkan. Ya, silakan ayah bunda, nomor rekeningnya sudah tertera di layar, bahkan sudah tertera juga di kolom chat. Ya, Abdul berdoa mudah-mudahan yang senantiasa istiqomah untuk sedekah subuh, Allah mudahkan rezekinya, Allah berkahkan rezekinya, bahkan Allah terus gelontorkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus Abdul juga mengucapkan terima kasih banyak kepada grup SSD yang senantiasa istiqomah, dan kami informasikan kepada ayah bunda abang kakak mohon doanya juga ya. Qadarullah nomor admin Kak Silvi hari ini sedang diuji kembali ya, terblokir ya. Jadi mohon maaf beberapa pekan ini tidak berinteraksi dengan ayah bunda abang kakak semuanya. Namun insya Allah kita masih ada rekan yang lain yaitu nomornya admin Kak Embun ya. Embun di pagi buta bukan ya. Jadi kalau ada apa-apa ya bunda abang kakak semuanya bisa berkoordinasi dengan Kak Embun yang sering meng-sharekan link dan juga info-informasi terkait dengan Rumah Muslim ya. Yuk ayah bunda, mari sama-sama kita akan mendengarkan dulu pembacaan arti dari surat Al-Maidah ayat 14 sampai 17 di halaman ke-110. Dan Alhamdulillah pagi hari ini sudah pada semangat ingin pada baca nih ya. Tapi tentu kita mencari yang jarang untuk membaca. Ada Bunda Siti Suhaya. Masya Allah. Boleh dong Bunda Siti Suhaya bergabung dengan kami untuk membacakan terjemaah dari surat Al-Maidah ayat 14 sampai 17 di halaman 110. Boleh ya Bunda minta bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari orang-orang yang mengatakan sesungguhnya ayat surat Al-Maidah ayat 14 ya Pak Ustadz. Betul Bunda. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dari orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian, kemudian mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selama ini mereka perbuat. Al-Maidah ayat 15. Wahai Alkitab,
Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Ayat 16, dengannya kitab suci Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Ayat 17, sungguh benar-benar telah kufur orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar begitu, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam, ibunya dan seluruh yang berada di bumi? Milik Allah lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Terima kasih Bunda atas pembacaannya. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana ya Bunda Bang Kakak semuanya? Sudah siap kita mendalami lebih dalam kembali? Coba mana semangat paginya keluarga Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Masya Allah, tabarakallah, semangat pagi yang sangat luar biasa di pagi hari ini, di awal pekan aktivitas kita kembali. Semangat yang menggelora, mudah-mudahan ini pun menjadikan vibrasi semangat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yuk, untuk menambah semangat kembali kita pagi hari ini, kita simak dulu video gambar berikut ini. Selamat menyaksikan. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Quranic Vibes mengawali hari dengan kalam ilahi yang dipersembahkan oleh Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Dan seperti biasa, di program Rumah Muslim kita setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, kita akan membedah per halaman. Ya, dan alhamdulillah hari ini sudah masuk di halaman 110 ya. Setiap hari Jumatnya kita ada Quranic Vibes spesial Syedul Ayam. Dan di hari Sabtu dan juga Ahad kita ada program kelas eksklusif ya. Maka yuk ayah bunda abang kakak semuanya, semoga kita senantiasa istiqomah untuk senantiasa selalu hadir di program-program Rumah Muslim. Dan insya Allah di pekan ini di program eksklusif Rumah Muslim ada satu pembahasan yang sangat luar biasa. Dan ini penting banget untuk kita ketahui. Karena ini sering kita rasakan di setiap aktivitas kesana apa kan ini
tunggunya nanti di grup Rumah Muslim ya. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan dibersamai oleh gurunda kita tercinta yaitu ya. Maka kalau belajar dengan beliau harus senantiasa standby mushafnya ya. Karena beliau selalu diving to Quran ayat per ayat sana dan sini ya. Silakan berperan aktif juga bagi ayah bunda abang kakak ya yang mau senantiasa ikut serta mengambil jariah ataupun pahala dengan membacakan silakan resen saja ya Yan. Ya. Lagi wajah-wajah baru Dikit ya, Mas. lagi di luar San. Recording in progress. Lagi di Jogja. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazalul hasna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, apa kabar ayah bunda semua? Pagi ini sudah ada di ruang Zoom. Saya sudah ada berapa ini yang raise hand? Sudah ada yang 13 orang yang raise hand, insya Allah. Saya mohon maaf. Yang penting suara saya aman ya. Saya sih melihat saya gerak-gerak, yang lain diam-diam. Ini kayaknya sinyal memang yang kurang baik ya. Ya, alhamdulillah saya oke, baik, alhamdulillah. Yang penting aman ya. Tolong kasih tanda ke saya kalau suaranya aman dan internetnya aman ya. Saya coba pelan-pelan saja supaya enggak ya kita sama-sama berdoa sama Allah supaya sinyalnya diamankan sama Allah ya. Yang pertama saya juga berterima kasih ayah bunda semua, berkat doa ayah bunda alhamdulillah kemarin saya sudah lulus ujian tahap 1. Alhamdulillah. Ujiannya cuma 5 menit tapi ngantrinya 2 hari. Jadi kemarin sudah ujian mengenai takrif ya, tentang pengertian rukun fikih muamalah ya. Total ada 109 takrif yang harus disetorkan. Alhamdulillah kemarin sudah disetorkan. Kata orang sih cuma 5 menit. Saya bilang perasaan saya lama duduk di situ. Saya dibilang kamu baru duduk 5 menit, kok udah balik lagi, udah selesai, udah. Loh,
perasaan sebentar, saya pikir lama. Ya, ya semua atas izin Allah. Yang pertama itu, yang kedua, terima kasih juga buat ayah bunda yang sudah berjuang untuk mendukung kesehatan saya. Ada yang kirimin makanan, ada yang kirimin obat. Masya Allah, ini luar biasa. Saya jadi teringat zaman Nabi Isa dulu. Allah turunkan makanan dari langit. Wah, kalau sekarang Allah datangkan makanannya dari Gojek, luar biasa. Ya Allah. Jadi Masya Allah, saya langsung teringat, ya Allah. Ya inilah caranya Allah menurunkan manna wassalwa, makanan dari surga, obat-obat dari surga, dari orang-orang soleh, yang akhirnya dengan izin Allah, Alhamdulillah, tenggorokannya lancar, Alhamdulillah. Sip, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja, saya berharap banyak tanya jawabnya. Kita mulai dengan ayat pertama di surat Al-Maidah ayat 14. Siapa yang mau baca? Boleh di kamera saya. Kang Abdul, mungkin Kang Abdul bantuin sebutin karena di Siap. layar saya stabil. Siapa yang pertama kira-kira? Oke, boleh Pak Komar. Dibuka mic-nya. Ya, diawali. Arti dari surat Al-Maidah ayat 14 Pak Komar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 14. Dan di antara Ya. orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan telah Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih Ustaz. Ya, selalu. Siap, ya. Suaranya Pak Komar yang pelan ya, bukan suara saya yang aneh ya. Siap. Ya, betul. Sip. Baik, ayat bunda di ayat 14 ini ceritanya ini menyebutkan bahwa ada orang-orang Nasrani lah. Orang-orang Nasrani yang merasa mereka itu nggak punya merasa yang paling mirip sama orang Muslim ya. Ini declare-nya orang-orang Nasrani. Mereka merasa paling mirip dengan orang-orang Muslim. Orang-orang Nasrani. Padahal ayah bunda semua, orang-orang Nasrani ini juga sebetulnya dulu adalah orang-orang yang katanya beriman sama Nabi Isa. Tapi kenyataannya mereka justru mengingkari dan membuat agama sendiri. Ya kan? Ini saya harus sampaikan dulu. Mereka membuat agama sendiri, yaitu Kristen. Ayah bunda, Nabi Isa itu menyatakan bahwa dia adalah Muslim. Ya, bahwa dia Muslim. Nabi Musa itu Muslim. Jadi Nabi Isa itu Muslim. Kita bisa lihat fakta bahwa Nabi Isa itu Muslim ada di surat Ali Imran ya, di surat Ali Imran kita boleh baca dari ayat 149 dari ayat dari ayat 49 ya. Boleh mungkin di sini yang kelihatan dari layar saya Pak Bujang Harpendi, boleh di surat Ali Imran mulai dari ayat 49 kita baca. Jangan di 49 ada kepanjangan. Ayat 52, surat Ali Imran ayat 52 saja. Ini fakta Ali Imran bahwa 52. Surat ya, Ali Imran surat bahwa ke fakta bahwa 52. Nabi Isa adalah ya surat 3 ayat 52. surat 3 ayat 52. Ayat 5. Bentar. Ayat 52. Ya. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Adul. Surat Ali Imran ayat 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku
untuk menegakkan agama Allah, para Hawariyun. Hawariyun ya. Ada Hawariyun. Ya. Lanjutin Sahabat boleh, Pak. setianya menjawab, kembalilah menolong, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Terima kasih. Ya, lihat ya, jelas ya ayatnya ya. Terima kasih Pak Bujang. Lihat Ya, jelas. sama-sama. Washhad bi anna muslimun ya. Jelas dinyatakan bahwa di sini bahwa kaum Nasrani yaitu kaumnya Nabi Isa itu adalah Muslim ya. Mereka itu sebetulnya awalnya Muslim. Lalu justru mereka kan di surat Al-Maidah ayat 14, mereka mengatakan kami Nasrani, kami sudah mengambil perjanjian. Tapi kenyataannya mereka melupakan janji tersebut, lalu mereka membuat sesuatu yang baru, yaitu agama baru. Jadi ayah bunda yang harus dipahami, Nabi Isa itu nggak bawa agama Kristen. Jadi agama samawi yang diturunkan oleh Allah cuma satu, Islam. Dari zaman dulu sampai sekarang cuma ada satu agama yang diturunkan oleh Allah, yaitu Islam. Nabi Isa ini Islam. Terjelas di situ, washhad bi anna muslimun. Dan mereka dulu bersaksi bahwa kami Muslim. Ya, tapi seiring mereka berjanji, justru mereka malah mengkhianati. Ini kebiasaannya Bani Israel ya. Bani Israel ini kan ada dua nih golongannya, ada Yahudi dan Nasrani ya. Mereka tuh suka pengen ngebuktiin bener nggak nih nabi nih ya. Kalau dia dibunuh nggak mati berarti nabi gitu. Makanya Nabi Isa itu justru mau dibunuh sama Hawariyun itu sendiri. Hawariyun itu adalah sahabat dekatnya Nabi Isa ya. 12 orang yang menjadi sahabat dekatnya Nabi Isa. Justru salah satu dari mereka itulah yang menjadi provokator, kompor meleduk, provokator yang memanas-manasi pengen bunuh Nabi Isa, ya. Dan ayah bunda jangan salah, di sini disebutkan kami orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Lihat. Di antara kaum Nasoro, itu Allah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Dulu agama Kristen pertama cuma ada agama Kristen Ortodoks, betul nggak Bu? Kristen Ortodoks lalu muncul nggak suka dengan Kristen Ortodoks, muncullah Katolik. Katolik diprotes, maka muncullah Kristen Protestan. Ya, ini yang Allah tunjukkan kepada mereka. Dan ada lagi yang namanya Kristen Advent, Kristen hari ke-7, bahwa mereka di hari ke-7 yaitu hari Sabtu nggak akan berbisnis kecuali beribadah. Ya, ini adalah syariat di Yahudi, di Nasoro ya Yahudi dan Nasrani saat itu. Kaum Ila di Palestina ya, itu kaumnya Nabi Musa dulu sebelum Nabi Isa, itu ada yang hari ke-7. Hari ke-7 artinya kalau di hari Sabtu mereka tidak bekerja, hanya beribadah saja. Makanya disebutnya hari Sabat. Ya. Boleh dibaca Bu Zaliyah mungkin di surat 7 ayat 163. Surat 7 ayat 163. Oke. Makasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 163 artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu pada hari Sabat. Iya. Yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Shadaqallahul azim. Ya.
Sering ya kayak Terima gitu. kasih Ibu Sari. Lihat, di Nasoro dan Bani Israel dulu ada kaidah hari Sabat. Di hari Sabat itu hari Sabtu itu nggak boleh ngambil ikan. Ya, padahal di hari Sabtu ikannya ada di pinggir pantai. Kalau di hari Senin sampai dari hari Ahad sampai Jumat itu ikannya ada di tengah laut. Justru karena mereka sering bantah, sering bikin masalah sama Allah dilarang ngambil ikan di saat hari Sabtu justru pada saat ikannya ada di pinggir laut. Coba. Nah inilah yang jadi Kristen Advent, Kristen hari ketujuh. Makanya ada aturan di Kristen Advent, mereka kalau hari Sabtu nggak ngomongin bisnis, hanya ngomongin ibadah saja. Ya boleh cek lah jalan-jalan Pak Komar misalnya ketemu orang gereja Advent, lihat kalau hari Sabtu mereka nggak akan ngomongin bisnis, mereka hanya ngomongin ibadah saja. Ya, jadi mereka sendiri itu Allah sesuai dengan janjinya Allah, mereka ditimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka bahkan sampai hari kiamat. Meskipun secara beberapa aspek banyak kemiripan dengan Muslim, tapi mereka itu sebetulnya pernah melupakan perjanjian yang diangkat. Dulu kan pernah diangkat Bukit Tur Sina untuk mengambil janji mereka, ya kan? Tapi mereka melupakan janji tersebut. Dan jangan salah, saya mau ajak ayah bunda semua untuk membaca di surat Astagfirullahaladzim, surat Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 158. Boleh Bu Safera? Surat 5 ayat 158. Maaf, salah. Surat An-Nisa ayat 158, maaf. Ayat 157. Surat An-Nisa ayat 157, Bu. Nah, ya. Bahkan kita bisa lihat nih tentang mereka yang merasa sudah membunuh Nabi Isa. Ya, kita lihat dulu. Mangga Bu Safera. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Insyaallah. Ya, terima kasih Bu Safera. Lihat, mengenai penyaliban Nabi Isa pun mereka sendiri dalam keraguan-raguan, ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu, ya. Di antara mereka sendiri itu udah ada keraguan-raguan, benar nggak ini Nabi Isa yang disalib nih? Jangan-jangan bukan. Dan Ibu kalau googling ya, ibu-ibu, ayah bunda kalau mau googling, mereka tuh sudah muncul tuh pendapat-pendapat para ahlinya bahwa mereka sendiri sudah bilang yang dibunuh bukan Nabi Isa, yang dibunuh orang lain, gitu. Silakan googling sendiri ya nanti ya, habis kajian, silakan googling sendiri untuk membuktikan fakta bahwa mereka sendiri sebetulnya dalam posisi keraguan-raguan, apa iya sudah membunuh Nabi Isa, apa iya sudah menyalib Nabi Isa. Sebagian orang merasa sudah menyalib Nabi Isa, sebagian lagi justru malah nggak yakin kayaknya itu bukan Nabi Isa. Jadi di antara mereka sendiri sebetulnya sudah ada tidak keyakinan yang tidak bulat ya. Ibaratnya kalau bahasa kita mah ada ikhtilaf ya. Kalau di dunia Islam ada ikhtilaf, ada ketidaksepakatan. Apa iya udah menyalib Nabi Isa gitu. Ya. Ayah Bunda, jadi ini ayat 14 yang menyatakan bahwa kaum Nasrani yang merasa paling dekat hubungannya dengan Muslim, ternyata mereka juga sudah pernah melanggar janji kepada Allah. Ya. Dan Allah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Ya. Ini ayat 14, kisah tentang bagaimana kaum Nasoro. Ya. Tapi lihat ayah bunda hari ini ya. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 120, boleh Ibu Nur di Kaltara.
Surat Al-Baqarah ayat 120. Surat 2 ayat 120. Makasih Ustaz. Al-Baqarah Ya. 120. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, sama-sama Bu Nur. Lihat, Ayah Bunda boleh baca Arabnya. Kita perhatikan ya. Dimulai dengan walan tardo, lan tardo angkal Yahudu. Kalau Yahudu itu pakainya lan. Tapi kalau Nasoro pakainya wala an Nasoro, bener enggak? Ada yang bisa perhatikan itu? Beda ya penggunaan kata-katanya. Kalau Yahudi Allah pakai lan, lam dan nun. Walan tardo angkal Yahudu. Tapi kalau Nasoro Allah pakainya wala, huruf la doang, huruf lam saja. Ada yang paham artinya lan dengan la? Ini bahasa kita mulai masuk ke sedikit-sedikit memahami bahasa Quran ya Bu ya. Bu, lan itu artinya tidak akan pernah. Oke. Jadi kalau lan itu artinya tidak akan pernah, close. Jadi orang Yahudi itu tidak akan pernah. Tapi kalau Nasoro wala, la itu sekarang enggak, tapi suatu saat bisa berubah. Ya. Jadi bedanya lan sama la. Lan itu tidak akan pernah. Kalau la, ya hari ini enggak, tapi besok bisa berubah. Gitu loh Bu. Makanya lihat, orang Nasoro itu sampai hari ini paling banyak masuk Islam dibanding sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu sedikit sekali masuk Islam. Tapi bisa nggak? Ya bisa saja kalau Allah sudah kasih pemahamannya. Orang Yahudi itu di-close sama Allah bahwa mereka tidak akan pernah nggak pernah ridho sama Islam. Tapi kalau Nasoro, lah ada yang ridho, ada yang enggak. Ya Bu ya, beda penggunaannya. Makanya beda derajatnya Nasoro dan Yahudi di sisi Allah. Yahudi itu pakai lan, dia nggak akan pernah ridho. Tapi kalau Nasoro, wala Nasoro, wala an Nasoro. Kenapa an-Nasoronya pakai alif lam? Karena ada orang-orang Nasoro tertentu, ya alif lam itu isim ma'rifah namanya ya. Isim ma'rifah, kata benda yang sudah diketahui. Jadi kalau ayah bunda semua ngelihat kata-kata huruf Arab yang diawali dengan alif lam, itu kata benda yang sudah diketahui. Jadi ada orang-orang Nasrani tertentu yang bisa hubungan baik sama orang Islam gitu, berhubungan baik sama orang Islam, ridho, hidup berdampingan, nggak ada masalah. Tapi kalau Yahudi Allah bilang lan, nggak akan pernah ridho. Makanya saran saya ayah bunda, kalau mau bisnis dan kita tahu dia orang Yahudi, lebih baik jangan, ya jangan berbisnis dengan orang Yahudi. Tapi kalau sama Nasrani masih mungkin kita berbisnis sama mereka. Kenapa? Karena mereka itu la. Jadi masih ada ridhonya, ada sebagian mereka yang ridho sama kita. Tuh, ya. Makanya saya kalau udah orang pemilihan presiden kemarin kan, ya. Sebelumnya Joe Biden lawan Donald Trump. Joe Bidennya Jewish, Yahudi, Donald Trumpnya Yahudi juga. Jadi apa yang kita bisa harapkan? Dua-duanya Yahudi juga, gitu, ya. Meskipun waktu Donald Trump bertemu sama Habib Nurmagomedov ya, dia bilang berhentiin dong perang di Palestina. Lalu Donald Trump bilang berjanji dia akan menghentikan perang di Palestina. Itu kita sulit percaya kalau yang keluar dari mulutnya orang Yahudi ya Bu ya, gitu. Ya, ini ciri-ciri saja. Oke. Kita lanjutin ke surat Al-Maidah ayat 15. Boleh Bu Kusriana di Pekanbaru. Terima kasih. Ya, silakan. Surat 15, Surat Al-Maidah ayat 15. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu. Sama-sama.
Yang kita baca barusan surat Al-Maidah ayat 15 ya. Kita terusin pembahasannya. Surat Al-Maidah ayat 15 ini menyatakan, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami, utusan-utusan Allah telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Lihat, banyak dari banyak dari kita, banyak dari orang-orang ahli kitab tuh banyak menyembunyikan ayat-ayat. Dia lihat ayat-ayat ahli kitab dulu kan kalau nggak ahli Taurat dan ahli Injil, sebagian dari mereka menyembunyikan ayat-ayat. Lihat, kan Injil tuh berapa kali diubah-ubah ya. Ayah Bunda kalau mempelajari kisah tentang penyusunan Injil yang sekarang ya, kalau Injil yang asli dari Allah itu sudah nggak ada. Ya. Itu sudah berapa kali mengalami perubahan, sudah berapa kali mengalami pergantian. Bahkan Injil tersebut kan disusun oleh oleh para pendeta yang notabene belum pernah ketemu sama Nabi Isa. Lalu menyusun Injil, kan bagaimana ceritanya ya? Ya, silakan googling sendirilah itu ya untuk kisah-kisah itu karena panjang sekali kalau mau dibahas. Oke. Yang mau saya sampaikan apa? Lihat di ujung ayatnya, qad ja'akum minallahi tu nuru wa kitabum mubin. Sudah Allah turunkan buat kita cahaya dan kitab yang terbukti. Ya, lihat. Perjanjian baru itu Injil, perjanjian lama itu Taurat. Oke. Allah sudah bilang kitabum mubin. Kitabum mubin itu adalah kitab yang terbukti. Bukan cuma menjelaskan, mubin itu terbukti. Semua ayat-ayat Allah yang di dalam Al-Quran itu adalah panduan yang sudah terbukti. Ini sudah terbukti, silakan. Kalau mau lihat kisahnya Nabi Musa, meskipun kepepet di pinggir laut, terbukti bisa selamat. Asal nurut sama Allah. Ya. Kisah Nabi Ibrahim dilempar ke api, terbukti selamat. Asal mau nurut cara-caranya Allah. Kisahnya siapa lagi? Kisahnya Nabi Muhammad SAW kepepet di dalam goa, terbukti selamat. Asal mau nurut caranya Allah. Iya, ChatGPT jujur, betul memang Bu. Ya, memang iya. Memang semua Injil-Injil itu diciptakan setelah Nabi Isa meninggal dunia. Ya. Jadi kita ini sudah punya kitab ya, kitab Al-Quran yang mampu menjelaskan segala sesuatu, yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, asal mau nurut sama Allah saja. Ya, coba Bu Novi di Bandung, boleh baca surat 16 ayat 89. Bisa Bu Novi? Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Quran surat Al-Nahl ayat 89. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Oke, lihat. Allah sudah menurunkan kitab Al-Quran yang mampu menjelaskan segala sesuatu. Jadi ya Bunda, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, bahkan saya sering gitu ya, sama orang-orang ahli kitab nih. Tapi ahli kitab sekarang bukan ahli kitab Injil ya Bu ya. Bisa jadi ahli kitab Quran juga. Betul nggak? Ya kan? Karena ahli kitab tuh kalau diluaskan itu artinya orang berilmu ya Bu. Kalau dulu ilmu itu sumbernya kalau nggak dari Injil dan Taurat. Kalau sekarang sumber ilmu kan luas sekali ya. Bisa kitab kedokteran, bisa kitab hukum. Itu mereka ahli kitab juga loh ya. Tapi jangan disempitkan di ahli kitab Taurat sama Injil saja gitu. Jadi pernah datang orang ke saya, ini kedokteran, dokter, ahli kedokteran. Berarti dia ahli kitab kedokteran ya. Allah sudah bilang, wahai ahli kitab, ada kitab yang mampu menjelaskan segala sesuatu, yaitu Quran. Jadi saya berhenti mikir sendiri Bu. Sejak 2017 belajar Quran sampai hari ini, saya berhenti berpikir sendiri. Saya lebih baik nyontek Bu. Benar nggak? Surat 16 ayat 89. Bu, kalau hidup bisa nyontek, ngapain mikir sendiri? Betul nggak? Ibu kalau ujian di sekolah,
Lo kata guru bilang begini, hari ini kita ujian ya, ujian mendadak. Ibu komplain nggak Bu kira-kira sama gurunya? Wah, kok nggak ngabarin sih, kan jadi nggak persiapan, betul nggak Bu? Tapi gurunya bilang begini, ujiannya open book, seneng apa nggak? Seneng nggak? Iya dong, seneng dong. Ya nggak? Yang pinter aja Bu bisa jadi nggak mau mikir sendiri. Tuh. Lah sekarang pertanyaan saya, ujian hidup boleh nyontek apa nggak Bu? Ujian hidup malah harus nyontek Bu, bener nggak? Kenapa mikir sendiri? Tuh, kita sudah punya Quran bisa menjelaskan segala sesuatu. Dan kitab Qurannya Kitabun Mubin, panduan yang sudah terbukti. Bahkan kita semua hafal ayatnya. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Betul nggak Bu? Quran ini adalah berisi informasi-informasi yang tidak ada keraguan di dalamnya. Qurannya tidak ada keraguan Bu, kitanya yang ragu-ragu. Bener dah? Ya kan? Kitanya yang ragu-ragu. Apa iya menurut Quran bisa kaya? Apa iya menurut Quran masalah saya bisa selesai? Apa iya menurut Quran penyakit saya bisa sembuh? Coba. Apa iya menurut Quran bisnis saya bisa membesar, bisa sukses? Kitanya yang ragu-ragu Pak Bujang, bener dah? Qurannya mah sudah dijamin sama Allah, sudah dijamin. Oke? Nah, makanya ini yang mau saya bahas, yang mau saya ajak Ayah Bunda buktikan, supaya tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita bahwa Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu. Ya, saya potong di situ supaya nanti lebih banyak tanya jawabnya. Caranya gimana? Cara menggunakannya, cara menggunakan Al-Qurannya ada di ayat 16-nya. Tadi yang baca siapa? Bu Novi ya. Sekarang ke Bu Yeni, silakan. Di Palembang. Makasih Ustadz. Mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 16 ya Ustadz. Ya, 16. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Makasih Ustaz. Ya. Terima kasih Bu. Lihat. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang apa yang mengikuti keridoannya, Bu. Jadi kalau Ibu mau dapat petunjuk dari Quran, Ibu semangatnya adalah mencari ridho Allah, Bu. Mencari ridho Allah. Nomor satu tuh di situ. Jangan mencari yang lain-lain dulu, Bu. Jangan pakai Quran demi menyelesaikan hutang. Jangan pakai Quran demi sembuh penyakit. Jangan pakai Quran demi dapat rezeki lebih besar lagi. Hari ini kan orang rata-rata pakai Quran buat tujuan dunia ya Bu ya. Baca Al-Waqiah tiap hari Rabu. Tujuannya buat apa? Biar rezeki lancar Ustaz. Benar nggak Bu? Apalagi coba. Ya kan? Yang paling banyak tuh paling terkenal dibaca Al-Waqiah biar lancar rezekinya katanya. Padahal Allah bilang minta keridoannya. Minta keridoannya. Ibu boleh baca surat 57 ya. Boleh Ibu Diah Bandung, surat 57 ayat 27. Ini ayatnya terbersit barusan. Saya tidak ada rencana mau ngomong ayat tersebut. Silakan Bu Diah. Silakan Bu Diah. Bisa Bu Diah di unmute? Oke, silakan. Surat 57 ayat 27. Ya. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan mereka susulkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-ngadakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari keridoan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka, kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Diah. Ini ayat ini menjelaskan juga tentang ayat 14 tadi ya Bu. Kenapa Nasoro itu disebut yang paling dekat dengan orang Muslim? Kenapa? Karena lihat apa?
kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa. Makanya kan ajarannya mereka kan selalu cinta, kasih sayang. Betul ya Bu ya? Ya kan? Wah, mereka tuh ngajarinnya selalu itu, cinta dan kasih sayang. Tapi lalu tahu nggak Bu apa kira-kira? Ya, orang-orang yang Nasrani kan cinta kasih kan yang diajarkan di gereja dan lain-lain kan. Tuh, ya. Tapi mereka mengadakan rahbaniyah. Ada yang tahu rahbaniyah? Rahbaniyah itu enggak nikah, Bu. Enggak nikah, tidak menikah. Makanya di antara mereka ada yang aturan tidak menikah kan, terutama buat para pendetanya, para pasturnya, buat para siapa itu perempuan-perempuan apa namanya? Saya nggak hafal. Ya, tuh. Padahal Allah tidak mengadakan biarawati, ya, suster-suster itu biarawati. Padahal Allah tidak pernah mengadakan syariat rahabaniyah, tidak pernah. Yang ada apa? Allah mewajibkan mencari keridhaan Allah. Ini ada dia ya rumusnya. Jadi ya Bunda semua, kalau mau pakai Quran, mendapatkan petunjuk dari Quran sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 16 tadi, yahdi bihillahi manittaba'a ridwanahu. Ya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Quran adalah orang-orang yang mau mengikuti keridhaan Allah, menuju keridhaan Allah. Tuh. Ya. Jadi baca Quran bukan cuma untuk urusan mengharapkan rezeki saja. Terlalu sedikit, Bu. Rezeki itu cuma bagian. Kan kita butuhnya bukan cuma rezeki. Kita butuh sehat, kita butuh sukses, kita butuh kaya. Betul nggak, Bu? Kita butuh kaya karena banyak orang miskin yang harus kita nafkahi, Bu. Banyak orang hari ini nggak bisa sekolah, UKT mahal, Bu. Ya kan? Banyak orang yang sulit kuliah karena biaya kuliah mahal. Banyak orang yang nggak bisa punya rumah. Makanya orang Islam ini harus kaya. Orang Islam harus kaya lalu bersatu sehingga kita bisa bikin semuanya jadi murah. Ya, bayangkan hari ini semuanya naik terus tuh. Naik terus harga-harganya. Makanya orang Islam harus sukses, harus harta ada di tangan orang Islam, orang beriman. Karena saya yakin Bu, kalau harta ada di orang beriman insya Allah akan bermanfaat ya Bu Nur, benar ya Bu Nur ya. Kalau harta di tangan orang beriman akan jadi bermanfaat Bu. Tuh, Ibu Nur senyum-senyum. Enggak kok, saya nggak nyinggung tas bermerek enggak. Ya, gitu. Ya Bu ya. Jadi surat 57 ayat 27. Tugas kita meraih keridhaan Allah. Makanya saya ganti semua bahasa-bahasa saya Bu. Kalau ditanya Dra, ngapalin Quran buat apa? Mengharap ridha Allah. Dra bisnis jualan bawang goreng ngapain Dra? Mengharap ridha Allah. Amal soleh mengharap ridha Allah. Ya, terus apalagi? Semua aktivitas saya hanya mengharap ridha Allah. Betul? Ya, ada yang pernah WA saya, selalu saya jawabkan gitu ya, mengharapkan ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah. Semoga Allah ridha, semoga Allah ridha. Oke? Ayat 16. Jadi jangan niatkan yang lain ya Bu ya. Niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah. Ya. Dan Allah janji apa? Mengeluarkan kita dari gelap gulita menjadi terang benderang. Kan orang kalau lagi bokeh ya Bu, kerasa gelap ya Bu, bener. lagi banyak hutang, lagi sakit gitu ya. Perasaan gelap ya Allah, nih dari mana pertolongan kan gitu ya. Allah bilang nanti akan dikeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Kan kalau habis gajian terang ya Pak Bujang ya. Begitu tanggal 27 terang lagi habis gajian. Ya nggak? Tanggal 27 pagi terang gitu, bayar jam tanggal 27 jam 12 gelap lagi karena duitnya habis buat bayar. Gitu. Enggak, ini bercanda saja ya. Oke. Kita lanjutin ke ayat 17 ya. Ayat 17 surat Al-Maidah ayat 17. Ibu Diah Puspori ini di Tegal. Jadi ayah bunda, kita sudah punya kitab panduan yang sudah terbukti. Jadi jangan cari panduan lain. Oke. Dan unik lihat di ayat 17-nya. Kita bahas. Terima kasih Ustaz. Ayat 17 ya Ustaz. 17 ya. Surat Al-Maidah ayat 17. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makasih Ustaz. Siap. Sama-sama Bu. Lihat. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Ya Bu, jelas sudah kafir nih. Ya, yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan sudah kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Sudah jelas kafir. Oke. Kita luaskan ya. Sungguh telah kafir yang mengatakan bahwa yang bisa nyelamatin saya kalau saya berhasil jual rumah ini. Punya utang sekian lama, lalu nggak bisa lunas-lunas. Dia berpikir yang bisa ngelunasin kalau jual rumah. Coba. Jadi bersandar kepada Tuhan yaitu rumah. Kita luaskan ya. Memang bukan disembah. Rumahnya tidak disembah. Tapi bergantung bahwa lunas hutang lewat jual rumah. Lunas hutang lewat jual aset. Lunas hutang dari nagih hutang ke orang lain. Bu, yang melunaskan hutang kita Allah. Yang menyembuhkan penyakit kita Allah. Jadi jangan sampai bilang yang menyembuhkan penyakit saya dokter. Kalau nggak ke dokter nggak sembuh nih penyakit saya. Ini jangan sampai kayak gitu. Nanti bisa Allah bilang laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa saya sembuh karena ke dokter. Ya. Juga jangan bilang masalah saya sembuh gara-gara dikasih, masalah saya selesai karena dinasihatin Indra. Nggak boleh Bu ya. Indra itu cuma wasilah, cuma cara yang menyelesaikan masalah kita Allah. Ya, harus lurus. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Hadapkan wajah kita hanya kepada Allah saja, lurus, jangan musyrik, jangan belok-belok. Meskipun mungkin Bu, ada beberapa orang di room ini yang bertanya sama saya, lalu dengan izin Allah dapat petunjuk dari mulut saya, dengan izin Allah dapat petunjuk lewat mulut saya Bu, lewat ayat-ayat Quran. Tapi yang Ibu harus yakini Bu, bukan Indra yang menyelesaikan masalah Ibu, tapi Allah yang menyelesaikan masalah Ibu. Indra cuma nunjukin ayat-ayatnya saja. Jangan sampai ngomong, kalau ini kan jelas mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Saya yakin 496 orang yang di ruangan ini nggak pernah bilang Nabi Isa adalah Tuhan. Betul nggak? Nggak ada yang bilang Nabi Isa adalah Tuhan kan? Tapi bisa jadi di ruangan ini ada yang ngomong, saya sembuh karena dokter. Betul nggak Bu? Ada yang ngomong begitu nggak kira-kira? Ya, saya bisa beli rumah karena saya nabung. Saya bisa beli rumah karena usaha saya ya ini. Ya Bu, jangan sampai ngomong begitu loh Bu. Kita tetap harus bilang, meskipun Ibu bisa beli rumah karena Ibu punya usaha, punya bisnis, tapi Ibu harus bilang, yang bikin saya mampu beli rumah adalah Allah. Bisnis cuma wasilah. Bisnis cuma cara. Ya, mestinya wasilah. Ya, yang menyelesaikan masalah saya adalah petunjuk Al-Quran dari Allah, bukan indra. Kita sudah punya kitab yang terbukti, panduan yang terbukti. Jadi jangan pakai cara lain ya Bu ya. Jangan pakai cara lain, apalagi mengklaim. Tuh, dari mana bisa dapat rumah kalau nggak kredit, nggak punya barang. Nah, ini dia. Saya khawatirnya kalau Allah bilang, wah kafir kamu, gimana coba? Tuh. Ya. Tuh, doa dengan air pengobatan. Ya Rasulullah pernah. Bentar. Internetnya mulai ada dengan izin Allah, nah udah aman lagi. Dulu Rasulullah pernah memberi minum dengan air minum yang dibacakan Al-Fatihah. Boleh kok, boleh silakan. Ayah bunda kalau mau lihat ya silakan baca tafsir Ibnu Katsir jilid 1 yang membahas tentang Al-Fatihah. Dijelaskan di situ bahwa Al-Fatihah adalah obat. Bisa jadi obat. Makanya kalau ada anak sakit, orang sakit, nggak usah didoain sama Ustadz Bu, doain sendiri aja airnya. Ya. Jadi airnya diambil terus kita dibacain Al-Fatihah atau ayat kursi Al-Fatihah lah yang sudah ada tafsirnya, sudah ada hadis sahihnya bahwa Al-Fatihah bisa jadi obat ya. Dan sudah dibuktikan sama orang Jepang. Ibu silakan abis ini googling, namanya Masaru Emoto. Masaru Emoto adalah penemu bahwa air kalau dikasih kata-kata yang baik, dan dia bukan pakai kata-kata Quran, dia cuma pakai kangen, cinta, rindu, sayang. Itu bentuk ion-ion airnya itu indah kayak bunga. Masaru Emoto. Klik ya nanti googling aja. Tapi kalau air yang disebut dengan kata-kata yang tidak baik, misalnya benci, apalagi kasar misalnya ya, benci, marah,
itu bentuknya berantakan. Bentuk ionnya berantakan. Bayangkan kalau air dengan ion yang baik, bentuknya baik, masuk ke dalam tubuh, ya, itu akan jadi hal jazaul ihsan ilal ihsan. Molekulnya bukan ionnya, molekulnya dan jadi bagus sekali. Tuh, ya, nanti silakan buktikan sendiri di googling Masaru Emoto, bentuk molekul Quran. Diminta didoakan nggak? Boleh, minta didoakan sama orang yang hidup ya. Jangan minta doa sama orang yang mati, karena yang mati ya justru butuh doa. Meskipun sesoleh apapun orang mendoakan mereka, ya silakan minta doa sama orang lain boleh. Makanya ada 3 dimensi doa, ya 3 dimensi doa. 1 berdoa, 2 mendoakan, 3 minta didoakan. Ya Bu, 1 berdoa, 2 mendoakan, 3 minta didoakan. 3 ini. Kita berdoa sendiri, lalu ketemu orang lain, doakan dia. Saya kalau beli gorengan, Bu, Pak, beli gorengan ya 10.000. Terus setelah dia bayar, setelah diambilin, terus dibayar, terus doain semoga dagangannya Allah lariskan ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat. Semoga Bapak nanti pulang ke rumah rezekinya lancar di rumah. Ya, semoga Allah lancarkan rezekinya, bawa pulang uang yang banyak. Itu apa yang terjadi Bu kira-kira Bu? Itu beli gorengannya ditambahin Bu. Itu langsung dikabulkan doanya tuh. Ya kan? Jadi pernah beli 10.000 dapatnya lebih banyak karena mendoakan coba. Apalagi kalau yang jualnya ibu-ibu itu nambahnya nggak keruan gitu. Masya Allah itu ibu-ibu kalau didoakan senang bener. Ya, tuh. Gitu ya Pak. Jadi berdoa, mendoakan, minta didoakan. 3. Oke. Ya, telah kafir orang yang mengatakan bahwa Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia di dalam bumi. Ini ancaman dari Allah. Kalau ada yang bilang hari ini saya kaya, bisa beli rumah, bisa beli mobil karena usaha saya. Allah bisa nggak ngancurin usaha kita? Bisa nggak menutup bisnis kita? Bisa nggak Allah Iya, bisa. Ya, gampang banget. Ya. Jadi mohon maaf ini saya luaskan Bu. Kalau saya cuma ngomongin Al-Masih Isa Maryam sebagai Tuhan, ini 502 orang di ruangan ini nggak ada yang mengakui kalau Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Kita semua mengakui bahwa dia adalah nabi, betul ya? Tapi mungkin di antara kita di 500 orang ini masih ada yang merasa sembuh karena dokter, sembuh karena obat, bisa lunas utang karena jual rumah. Jangan, itu semua cuma cara. Itu semua cuma ikhtiar. Ikhtiar itu artinya cara. Khiyar itu artinya cara. Pilihan. Khiyar itu pilihan. Ya. Ibu Diah Puspor ini punya pilihan ikhtiar dengan caranya sendiri. Ada yang dagang, ada yang kerja. Silakan saja. Ya. Tapi itu cuma khiyar. Yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah. Tuh satu yang harus dikuatkan di pikiran dan hati kita. Ya. Saya dari tadi malam sama Mas Rido Haris ya sudah bolak-balik nanya, Kang, ayo kita tes dulu Zoom-nya nih, jangan-jangan sinyal saya kurang baik nih. Tuh. Tapi saya cuma berpikir, sudah Allah nanti yang lancarkan. Alhamdulillah, tuh, saya sampai buat mempersiapkan kajian pagi ini nggak bisa tidur Bu, saya Bu. Ya, nggak bisa tidur sampai jam 1 nggak bisa tidur, terus saya merem-meremin nggak bisa tidur. Ya, saya melek tuh jam 3. Jam 3 saya lihat jam, kok saya nggak tidur juga udah jam 3. Saya baru tertidur jam 3 sampai jam 3.30 justru. Sudah bangun lagi. Dan di Jogja hari ini subuhnya jam 3.50 ya Bu. Jam 3.50. Jam 5:05 sudah syuruk. Jadi ini jam 5.15 kita ngisi kajian. Di sini sudah syuruk Bu. Sudah terang. Ya, Masya Allah. Dengan izin Allah ternyata sinyalnya Allah bikin lancar. Jadi yang bikin lancar bukan sinyal. Yang bikin lancar bukan gadget. Yang bikin lancar adalah Allah juga. Ya, jangan sampai kita salah ngomong yang akhirnya nanti malah dihukumi kafir sama Allah. Ya, kita harus lurus hanya bilang yang melancarkan sinyalnya Allah. Yang bikin terang ini Bu, lampunya cuma di atas. Ya, ini Allah juga. Saya nggak bawa alat-alat tambahan lampu dan lain-lain nggak. Saya baru pulang nanti malam ke Jakarta. Jadi besok pagi baru sampai Jakarta. Yang ada di Jogja hari ini ya mungkin bisa ketemu, saya ada waktu antara zuhur sampai asar saja. Sampai jam 4 lah. Kalau mau ketemu boleh janjian. Silahkan. Ya. Jadi mungkin kita bisa silaturahmi. Mungkin. Nah itu dia. Sama ada orang yang bilang kalau nggak ngutang nggak bisa beli rumah. Iya sama.
Ya, jadi seakan-akan Tuhannya hutang. Ya kan? Padahal hutang itu kan cuma cara ya. Dan lihat, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ingat, semua ini adalah milik Allah, bukan punya kita. Sehingga kalau sudah dapat, ya jangan bilang ini hak saya, ya Bu. Yang hari ini sudah dapat rezeki, jangan bilang ini punya saya. Boleh Pak, ini Bu Yalinda Sofiat baca surat 41 ayat 50. Bu Yalinda bisa? Mangga Bu. Surat 41 ayat 50. Bisa? Bu Yalinda, maaf bisa? Sudah di-unmute. Surat 41 ayat 50. Enggak Bunda, mangga. Oh, kayaknya Kok kembali di-unmute di lagi, mute Bu? nih. Ada gangguan mungkin ya? Boleh Bu Gita saja, Bu Gita. Boleh Bunda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa Waalaikumsalam. dan insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Ayat Amin. 50. Ya. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Oke. Nggak apa-apa Bu Yalinda. Terima kasih banyak Bu Gita. Lihat, di sini ada orang-orang yang begitu dikasih rahmat sama Allah, mereka berkata, "Hadzali, ini hak saya." Merasa memiliki ya Bu ya. Dia merasa punya dia, padahal milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Tuh. Ya. Milik Allah yang ada di atas, di langit dan di bumi. Semua di antaranya punya Allah semua. Jangan bilang ini punya saya. Ini hak saya. Jangan, Bu. Tuh. Makanya pekan lalu ada yang nanya kan, pertanyaannya ke saya, Ustadz gimana caranya mengikhlaskan hati? Setelah saya jawab, baru dia ngomong, tapi kan ini nyari duitnya susah Ustadz. Merasa punya hak di situ kan. Makanya susah ikhlas. Kalau kita merasa punya hak di situ susah ikhlasnya. Tapi kalau kita yakinkan, ini punya Allah. Allah bisa ambil kapan, Allah bisa beri kapan, itu ringan saja. Dan jangan lagi pernah ngomong begitu tuh, kan di lanjutannya. Kita nggak akan, kalau kita baca lanjutannya, kita nggak akan pernah celaka, kan gitu ya. Dan ini adalah, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Ini omongan-omongan orang yang saya bilang jangan takabur Mas. Allah punya kuasa dan dia bahkan merasa kalau nanti meninggal dunia dia akan masuk surga. Banyak yakin bakal masuk surga gitu ya. Masa iya? Ya, mau putus-putus ya. Ya, ada orang yang merasa kalau meninggal dunia dia tetap akan masuk surga. Dan dia bilang masa sih Allah tega ya sama orang yang udah berbuat baik, orang yang udah bayar sedekah, masa sih dimasukin ke neraka juga gitu ya. Ini omongan-omongan yang hati-hati ya. Jangan sampai kita termakan omongan kayak gini. Masuk surga ada syaratnya. Makanya Rasulullah bilang apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Ada nggak orang yang nggak mau masuk surga, Bu? Kalau pakai lisan, semuanya bilang mau masuk surga ya. Ya. Tapi kalau lihat kenyataannya, Allah Rasulullah bilang apa? Waman atau ani
faqad aba. Barang siapa Pak Muhammad atau Ani ya dukhulunal jannah. Orang-orang yang menaatiku, menaati Rasulullah ya masuk surga. Waman asoni faqad aba. Barang siapa yang tidak menaati Rasulullah, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi tugas kita hari ini taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Termasuk soal fikih muamalah. Fikih muamalah itu aturannya lebih banyak dari Rasulullah, Bu. Dari hadis, ya. Jadi Kang Abdul, mungkin next time kita perlu bahas tingkat halal haram jualan di sosial media, terutama di Siap. marketplace, ya. Mau yang hijau, mau yang orange, Bu, hati-hati ya. Karena kalau kita perhatikan akadnya jualan di marketplace mau hijau mau orange itu akadnya adalah ijaroh. Ijaroh itu akdun alal manfaati biiwadin, akad atas manfaat, ya. Kan mereka memberikan manfaat lapak, ya. Ibu bisa jualan di lapaknya marketplace-nya mereka. Biiwadin dengan imbalan. Syarat imbalan untuk akad ijaroh adalah fee yang jumlahnya fix, fee yang jumlahnya sudah ditetapkan. Tapi di marketplace mau hijau mau orange, Bu, kalau ibu jadi seller star itu kan pakai biayanya tuh 1% atau 2%, Ibu, ya. Yang namanya ijaroh tidak boleh pakai persentase. Makanya kenapa dihukumi jualan di marketplace itu haram. Baru tahu ya Ustaz. Ya, baru tahu ya Bu, ya. Sama, saya juga baru tahu setelah belajar, ya. Tapi jangan khawatir. Ternyata mereka open discussion sekarang. Sudah mulai open discussion untuk mengubah akadnya. Gitu, ya. Jadi jangan khawatir. Insya Allah ada solusinya, ya. Insya Allah ada solusinya. Tapi itu next time lah kita bahas di akad muamalah. Kalau beli nggak apa-apa, kan yang beli mah nggak kena fee, yang jualan yang kena fee. Harusnya fee-nya fix, tapi fee-nya persentase. Hari ini yang kerja, yang jadi atasan, yang punya usaha, yang punya bisnis, jangan bayar harus fix, ya. Yang jualan misalnya Pak karyawan disuruh kerja tapi digajinya pakai persentase. Nanti kalau laku kamu digaji 10% dari gaji, ya, dari omset, ya. Nggak boleh. Yang namanya gaji harus fix. Oke, next time kita bahas. Saya pikir materinya tersebut, ya, bahwa kita sudah punya Al-Quran yang terbukti bisa menjelaskan semua masalah kita. Oleh karena itu jangan tengok-tengok kitab lain, kecuali hanya sebagai wawasan saja. Ya, saya juga baca yang lain hanya untuk wawasan saja, melengkapi. Saya baca buku psikologi dan lain-lain untuk melengkapi saja. Kalau alami sawab, silakan yang mau bertanya boleh raise hand, yang tidak ada niat bertanya boleh lower hand. Diturun-turunin dulu tangannya, silakan. Yang sisakan yang mau bertanya saja. Ya, silakan Kang Abdul, saya serahkan semuanya ke Kang Abdul. Mau sampai jam berapa terserah. Masya Allah. Siap, Gerundaku tercinta. Masya Allah, seru banget, ya. Itu sudah punya panduan yang sudah tetap, ya. Ternyata Al-Quran itu dalam, ya. Dan program Quranic Vibes ini lebih meyakinkan kembali bahwa Al-Quran itu sebagai kalamnya Allah, ya. Makanya Bunda istiqomah selalu, ya, di program Quranic Vibes. Apalagi belajar dengan Ustaz Inta itu Masya Allah banget. Nah, insya Allah nanti kita jadwalin, ya. Belajar tentang muamalah juga nih, seru banget. Karena itu muamalah adalah keseharian kita, ya. Apalagi Shopee Play. Oke, ayah bunda abang kakak semuanya. Siap, ya. Hanya mohon izin juga karena qadarullah tim dari kami masih dalam agenda, ya. Jadi qadarullah, ya, tidak bisa terlalu panjang. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan kembali dengan Ustaz Inta. Boleh satu pertanyaan saja, kita berikan kesempatan kepada Bunda Sri Mulyani dari Gorontalo. Boleh Bunda open mic-nya, kiranya apa yang akan dipertanyakan, singkat padat, langsung kepada pokoknya. Mangga Bunda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya tentang ucapan Pak Ustadz yang terakhir tadi tentang membayar gaji itu jangan dengan persentase, tetapi dengan angka yang pasti. Nah, maaf Pak Ustadz, saya punya karyawan, saya punya jualan ayam goreng. Nah, saya punya outlet itu di saya taruh di Alfa gitu, Alfa atau Indomaret. Nah,
Gaji bulan-bulan awal itu Ustadz, saya bayar mereka itu pakai gaji. Tapi pada kenyataannya Ya. setelah saya evaluasi, saya monitoring, saya datang mendadak, kadang yang menjual itu outlet saya buka orangnya nggak ada. Ada lagi nongki di dalam atau selalu begitu. Sehingganya, tapi ada juga yang kerjanya bagus. Jadinya kan tidak sama Ustadz, ada yang kerjanya bagus dengan orang yang kerjanya tidak bagus, gajinya sama. Sehingga saya kemudian mengambil persentase dari penjualan. Jadi berapa kamu mampu menjual, maka kamu akan mendapatkan persentase dari situ. Sehingga pada saat mereka menjual dengan jumlah yang sedikit, maka sedikit pula yang akan mereka terima begitu Ustadz. Apakah saya melakukan sesuatu kesalahan atau ada jalan keluarnya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang jelas akad ijaroh takrifnya pengertian secara syar'i. Pengertian yang sudah disepakati ulama adalah akdun alal manfaati bi'iwadin. Akad atas sebuah manfaat yang dibayarkan dengan upah yang tetap. Yang namanya karyawan itu akad ijaroh, jasa, ya Bu. Ibu menggunakan tenaga kerjanya dia untuk menjualkan barang Ibu. Oleh karena itu, memang aturan resminya demikian secara syariat. Ya, harus dibayar dengan ujroh, betul, dengan ujroh yang fix. Kalau mau dibayar gaji 1 juta sebulan atau sehari 100.000, ya itu gajinya dia. Tapi kalau ibu mau kasih bonus dari persentase silahkan. Bonus dari persentase silahkan, karena itu tambahan hadiah. Yang jelas kalau gajinya harus fix. Jadi solusinya gimana? Solusi pertama, Bu. Solusi pertama adalah mencari karyawan. Ibu yang harus tanya, ibu tanya bukan dulu prestasi, bukan dulu ijazahnya. Yang harus ditanya adalah ketaatannya, ketauhidannya, Bu. Makanya saya kalau nyari karyawan, yang saya tanya rukun Islam, rukun iman. Kadang-kadang saya tanya, tinggal di mana? Di Depok. Oh iya, subuh jam berapa ya sekarang di Depok? Bu, saya tanya begitu, Bu. Saya tanyanya gitu. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti nggak pernah sholat subuh. Ya kan? Allah. Iya. Betul. Ya, kalau sama Allah saja tidak takut, Bu, bagaimana dia mau takut sama ibu? Ya, sama Allah nggak takut, sama manusia jelas nggak akan takut. Tapi kalau sama Allah takut, maka sama manusia dia akan jaga. Saya bahkan pernah mewawancarai orang jam 3 subuh, jam 3 dini hari. Kenapa? Karena jabatannya tinggi, jabatannya buat level manajerial. Begitu ditanya, Ustadz mau diwawancara kapan? Oh nanti aja malam jam berapa Ustadz? Jam 3 saya bilang. Jam 3 Zoom saya bilang, video call. Ya, jadi itu cara saya untuk ngecek orang apakah dia bisa bangun malam apa enggak. Yang kedua, saya suka cek, coba Pak buka Quran Pak. Ada Quran nggak di rumah? Oh ada Ustaz. Ya silahkan buka. Coba buka surat 45 ayat 23. Oh itu kalau orang yang nggak pernah buka Quran, Bu, itu bukanya lama kan? Bolak-balik. Surat berapa Ustaz? Caranya gimana tuh? Itu untuk ngecek. Makanya Bu, kalau mau sukses dalam bekerja, lihat panduan surat 9 ayat 105. Ya, surat 9 ayat 105. Wa quli malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu untuk dilihat Allah, Rasulnya dan orang beriman. Makanya buat saya ini adalah patokan. Kalau mau sukses berbisnis, karyawan yang kita rekrut. 1 adalah karyawan yang orientasinya Allah. 2, taat kepada Rasulullah. 3, dia harus orang beriman. Tuh, Bu. Jadi saya harus ngecek dia beriman atau tidak. Itu 1 ya Bu ya. Ya, yang kedua, solusi yang kedua bagi Ibu adalah gimana caranya? Kasih gaji harian plus bonus. Kasih gaji harian plus bonus. Bonusnya boleh persentase, Bu. Tapi kalau gaji tetapnya harus fix. Misalnya dikasih gaji harian kamu 100.000 ya. Tapi kalau kamu berhasil menjualkan, kamu akan dapat bonus 10% dari keuntungan misalnya. Ya. Atau boleh apalah gitu Ibu boleh atur, ya. Tapi saran saya jangan 10% dari omset, Bu. Tapi 10% dari keuntungan bersih. Karena kalau 10% dari omset nanti zolim. Ibu nggak untung, dia dapat duit terus. Ya kan? Makanya nggak boleh. Harusnya dari untung bersih. Ya, gitu. Dari untung bersih. Tapi ya kalau kalau bonus boleh dari persentase lah ya gitu ya Bu ya. Atau dari selisih harga jual boleh saja misalnya. Per 1 porsi kamu dapat 1.000 misalnya. Ya kan? Per 1 potong ayam goreng dapat Rp500. Boleh, tapi itu bonus bukan gaji. Gajinya sudah tetap 100.000 misalnya. Gitu. Ya Bu ya. Itu 2 cara.
Yang ketiga, Bu, ya pasangin CCTV, Bu. Ya, pasangin CCTV. Dulu saya pernah kerja di kantor tahun 2000 sampai 2017. Tahun 2002, 2003 saya bilang sama bos saya, "Bos, susah nih ngatur karyawan, harus pasang CCTV." Tahun 2022, 2002, 2003 pasang CCTV masih mahal. Masih mahal, Bu, pasang CCTV bisa 30 juta, 40 juta. Kalau sekarang kan CCTV murah-murah ya, 3 juta juga ada. Lalu saya bilang sama bos saya, "Pak, nggak usah pasang CCTV-nya, pasang cover CCTV, kabelnya keluarin, masuk ke atap, ke langit-langit tuh. Jadi seakan-akan ada CCTV. Jadi padahal bohongan, nggak ada CCTV-nya, cuma tutupnya doang. Itu karyawan pada kerja, Bu. Ada CCTV, ayo ada CCTV. Padahal kita bohongin. Ya, Bu. Ya, jadi Ibu harus cari cara, memang betul harus cari cara. Tapi nomor satu, sebelum cari cara A, B, C, D, Ibu tetap harus pilih karyawan yang takut sama Allah. Makanya dalilnya surat 9, 105. Ya, itu ya mudah-mudahan bisa bermanfaat, Bu. Bisa Ibu terapkan. Jangan bayar gaji pakai persentase. Haram hukumnya. Ibu nanti dihukumi haram sama Allah, dan Allah bisa hancurkan usaha Ibu. Tuh, jangan sampai ya. Tapi kalau Ibu taat kepada Allah, Allah rawat usaha Ibu. Kan Allah bilang begini, surat 6, 102, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara. Oke, Allah yang menciptakan bisnis Ibu, Allah juga yang memelihara bisnis Ibu. Allah alam bisawab. Ternyata yang punya kendala bukan cuma saya, ternyata timnya juga lagi ada acara lain. Tapi ini yang raise hand Kang Abdul, ada 6 orang. Kalau nggak bisa ada pertanyaan darurat, silakan DM IG saya saja. Nanti insya Allah saya balas. Ya, jadi kalau nggak sempat tanya di sini, silakan DM IG. Allah, sip, saya kembalikan Kang Abdul Mangga. Siap, terima kasih banyak kepada guru aku tercinta ya. Allah, alhamdulillah, terima kasih juga ayah bunda abang kakak yang senantiasa antusias. Yang belum kebagian bertanya, boleh nanti bisa chat IG Ustadz. Kalaupun masih tetap mau tanya live juga silakan hadir terus di kajian-kajian bersama Ustadz Indra ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk next kita tanya jawab. Bunda abang kakak mohon maaf banget ya karena tim dari kami masih dalam perjalanan, baru selesai event kemarin International Gathering dan hari ini akan melanjutkan perjalanan. Jadi mohon doa dari ayah bunda semuanya, semoga dilancarkan semuanya. Dan terima kasih banyak atas antusiasnya pagi hari ini. Ya mohon maaf juga tidak bisa lama-lama ya seperti biasa. Barakallahu fikum Ustadz Indra, terima kasih banyak. Fi amanillah, sehat selalu di Yogyakartanya. Masya Allah, ya, bahagia banget ya. Saya demo di lantai, Kang. Masya Allah. Siap, Gerendaku. Atunun pisan ya bunda abang kakak semuanya. Mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum ya bunda abang kakak semuanya, ketemu lagi hari esok. Abdul Sakur yang bertugas mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada dari Rabu, yang di Moce hari Rabu, pidana hari Rabu.